Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam di siang hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Bahjah Qulubil Abrar yang membahas tentang kalimat-kalimat singkat dari Nabi namun syarat dengan makna. Tak lupa salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita dan kita sudah masuk pada poin ke-56 pada halaman ke-190. Tidak ada ketaatan kecuali dalam rangka kebaikan. Baik, kita baca hadisnya. An Aliin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'rufi muttafaqun alaih. Dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara kebaikan. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan seperti ini? Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengutus sebuah pasukan kecil untuk berperang. Dalam bahasa sejarah disebut Sariyah. Jadi Sariyah itu pasukan kecil yang dibentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dipimpin Nabi untuk menyerbu sebuah kabilah atau membuka-buka daerah. Lah kebetulan yang menjadi pemimpin perang atau yang ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin perang adalah seorang Ansar. Berangkatlah pasukan ini dipimpin oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar. Di tengah jalan, entah kenapa pemimpin Ansar ini marah karena sesuatu hal kepada pasukannya. Akhirnya karena marah, dia pun memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Maka kayu bakar pun dikumpulkan. Setelah tertumpuk kayu bakar, maka pemimpin perang ini juga mengatakan, bakarlah kayu bakar itu. Akhirnya kemudian kayu itu dibakar sampai akhirnya apinya menyala-nyala dengan sangat besar. Tiba-tiba dia mengatakan kepada pasukan, masuklah kalian ke dalam api. Masuklah kalian ke dalam api. Tentu para sahabat berpikir panjang. Maka para sahabat pun diam. Maka tiba-tiba pemimpin ini mengatakan, bukankah kalian sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'al amir faqad ata'ani. Siapapun yang mentaati pemimpin maka dia telah mentaati aku. Sahabat mengatakan, tentu. Sekarang taatilah perintahku, masuk kalian ke dalam api tersebut. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mau masuk kepada api itu.
Sampailah kemudian berita ini ke telinga Nabi SAW. Maka Nabi SAW memuji para sahabat yang tidak mau mentaati pemimpin yang masuk ke dalam api itu. Kata Nabi SAW, "Lau dakhaluha ma kharaju." Kalau mereka masuk ke dalam api, maka mereka tidak akan keluar dari api. Artinya, ketika mereka masuk ke dalam api karena perintah pemimpinnya, maka dia akan masuk selamanya ke dalam api, bukan hanya api dunia, termasuk api akhirat, maksudnya neraka. Makanya Rasul mengatakan, kalau mereka sampai masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar lagi. Maka Rasul SAW kemudian mengatakan dalam hadis ini, la ta'ata fi ma'siyatin, innamat ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan, karena ketaatan itu dalam rangka kebaikan. Itulah asbab wurudnya kenapa Nabi mengatakan kalimat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini sangat dipahami oleh para sahabat, terutama para pemimpin sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para pemimpin Islam lainnya. Contoh Umar bin Abdul Aziz, saat dia dilantik menjadi pemimpin, menjadi khalifah, maka dia mengatakan kepada rakyatnya, atiuni ma ata'tullaha wa rasulah. Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasul. Fa in asaitu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, jangan kalian taati aku. Itulah yang diucapkan oleh seluruh para khulafaur rasyidin. Diucapkan oleh Abu Bakar saat menjadi khalifah, diucapkan oleh Umar saat menjadi khalifah, diucapkan oleh Utsman, oleh Ali, dan seluruh para pemimpin Islam. Mereka mengatakan, atiuni ma ata'tullaha wa rasul. Kalian boleh mentaati aku selama aku masih mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in asaitu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau aku sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, jangan mentaati diriku lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam sejarah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Kita tahu bahwa di zaman Imam Ahmad itu, pemimpin yang berkuasa berakidah Mu'tazilah sesat. Pertama dipimpin oleh Khalifah Ma'mun. Kemudian yang kedua, Ma'mun meninggal, ganti kepada Khalifah Mu'tasim. Kemudian Mu'tasim meninggal, ganti kepada Khalifah Wathiq. Tiga-tiganya ini berakidah Mu'tazilah, berakidah sesat. Lah, tiga khalifah ini memaksakan rakyatnya untuk sesat. Mereka dipaksa agar mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Tentu para ulama, mereka berontak. Tidak ada yang mau satupun dari ulama ahli sunnah wal jamaah di zaman itu yang mau mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab kalau seandainya mereka mengatakan Al-Quran makhluk, maka ini kalimat kufur. Lah, pembangkangan para ulama termasuk Imam Ahmad terhadap tiga khalifah ini, tidak mau mengatakan apa yang mereka diperintahkan, karena Imam Ahmad dan ulama-ulama sezamannya paham bahwa ketaatan kepada pemimpin itu dalam perkara yang baik. Kalau dalam perkara maksiat tidak boleh ditaati, walaupun jiwa mereka harus melayang. Makanya banyak para ulama di zaman Imam Ahmad yang meninggal dunia, disiksa, dipenjara karena tidak mengikuti fatwa pemerintahnya. Tapi begitulah para ulama mengajarkan kepada kita, tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat. Ketaatan itu hanya dalam rangka kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
hadis ini adalah hadis yang bisa kita jadikan kaedah dalam segala hal. Baik ketaatan kita kepada pemimpin, baik ketaatan kita kepada orang tua, baik ketaatan kita kepada pasangan, ibu kepada suami. Jadi hadis ini bisa menjadi kaedah bahwa kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada pemimpin, kita harus taat kepada orang tua, kita harus taat kepada pasangan. Tetapi tentu selain Allah Subhanahu wa taala bisa salah bisa benar. Selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa salah bisa benar. Terkadang perintahnya sesuai dengan syariat, terkadang perintahnya tidak sesuai dengan syariat. Maka yang sesuai dengan syariat taati. Pemimpin memerintahkan sebuah perintah dan perintahnya itu sesuai dengan syariat, taati. Karena mentaati pemimpin itu wajib. Orang tua memerintahkan sesuatu dan perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, taati, karena perintah orang tua itu wajib. Suami memerintahkan istrinya dengan perintah yang tidak ada maksiatnya dan itu sebuah kebaikan, taati, karena perintah suami itu terkadang menjadi wajib bagi istri. Kecuali kalau seandainya pemimpin memerintahkan yang maksiat, orang tua memerintahkan kemaksiatan, ataupun kemudian suami memerintahkan kemaksiatan, maka berlakulah hadis ini, la ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. Taib, bagaimana kalau seandainya ada dua perkara dalam satu waktu? Satu perkara sunnah, satu perkara wajib. Contoh, di satu sisi ibu sedang melaksanakan puasa sunnah, anggaplah puasa Syawal atau puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid. Di sisi lain suami tidak kerja, ada di rumah, dan suaminya meminta agar ibu membatalkan puasa dan melayani dia. Ini sama-sama perintah Allah, sama-sama perintah kan, satu perintah Allah tapi sunnah, agar kita melaksanakan puasa. Satunya juga perintah Allah agar ibu mentaati suami dan itu hukumnya wajib. Maka dalam posisi seperti ini kan ibu harus memilih. Maka ulama mengatakan ibu harus membatalkan puasa sunnah dan harus melayani suami. Karena bagaimanapun perintah suami itu lebih wajib dibandingkan ibu melaksanakan puasa sunnah. Karena ada hadis yang mengatakan seorang wanita tidak boleh puasa sunnah ketika suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Begitu juga umpamanya ibu sedang sholat sunnah, ibu sedang sholat sunnah, sedang sholat rawatib, duha, witir, tahajud atau apalah ya sholat sunnahnya. Tiba-tiba orang tua memanggil, entah menyuruh apa begitu ya, maka sebaiknya ibu membatalkan sholat sunnahnya dan temui panggilan orang tua. Karena ini terjadi di zaman Bani Israel. Ma'ruf ya Bu ya, kisah yang pernah saya ceritakan, kisah Jurej. Jurej ini sedang sholat sunnah, dipanggil ibunya, ya Jurej, ya Jurej, dan itu. Tapi Jurej tak mau membatalkan sholatnya. Justru dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, kalau ku batalkan sholatku berarti aku durhaka kepadamu. Kalau ku tidak membatalkan sholatku, aku durhaka dengan orang tuaku. Akhirnya dia memilih untuk melanjutkan sholat. Padahal sebenarnya yang benar dia membatalkan sholat, karena dia melaksanakan sholat sunnah bukan wajib. Lah kalau seandainya ada dua perintah seperti ini, maka utamakan yang wajib, kemudian tinggalkan yang sunnah.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, umpamanya ada orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Umpamanya ibu punya anak laki-laki yang sudah menikah. Ibu tidak suka dengan menantu ibu tuh. Kemudian ibu ngomong sama anak laki-laki ibu, ceraikan tuh istrimu tuh, aku nggak suka. Boleh nggak seorang anak laki-laki menceraikan istrinya karena perintah orang tuanya? Bukankah anak laki-laki itu haknya lebih kepada orang tua dibandingkan kepada anak istrinya? Maka ulama mengatakan, lihat perintahnya, Bu. Kalau seandainya memang istrinya itu solehah, istrinya taat, istrinya baik, tiba-tiba kemudian orang tuanya memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan, maka kewajiban anak laki-laki jangan mentaati perintah orang tuanya. Tapi kalau memang istrinya jahat, istrinya zalim, istrinya tidak beradab, istrinya tidak berakhlak, istrinya bersuka bermaksiat, kemudian juga orang tua laki-lakinya memandang kemaslahatan anaknya, maka kalau seperti ini boleh kita mentaati orang tua, kita ceraikan istri kita. Jadi lihat maslahat dan mafsadahnya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang ketaatan seputar keluarga. Kita tahu bahwa seorang istri wajib mentaati suami. Seorang istri itu wajib mentaati suaminya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha." Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami. Tetapi walaupun demikian, Bu, walaupun ketaatan ibu kepada suami itu sebuah kewajiban, tetap di sini harus diikat dengan kalimat al-ma'ruf, bahwa ketaatan kepada suami itu dalam perkara kebaikan, bukan dalam perkara kemaksiatan. Kalau seandainya suami menyuruh istrinya membuka hijab, dibuka? Tidak boleh dibuka, karena perintahnya maksiat. Suami memerintahkan istrinya untuk membuka aurat, wajib ditaati? Tidak wajib. Suaminya mengajak istri berhubungan dengan cara yang terlarang. Umpamanya suami memerintahkan istri untuk berhubungan dari duburnya atau saat ibu sedang haid, maka jangan ditaati. Atau berhubungan seperti orang-orang fasik. Atau umpamanya suami memerintahkan istrinya supaya istrinya durhaka kepada orang tuanya, jangan ditaati, karena durhaka itu kemaksiatan. Atau mungkin suami menyuruh istrinya untuk bermaksiat, disuruh membeli khamar, disuruh untuk membeli nomor togel, disuruh untuk menzalimi tetangganya, jangan ditaati, karena ketaatan itu hanya ada pada kebaikan. Atau istrinya disuruh untuk menggugurkan yang wajib, ibu sedang mengqadha puasa Ramadan, kan wajib, Bu, disuruh dibatalkan, jangan mau, karena puasa yang ibu lakukan puasa wajib, bukan puasa sunnah. Atau ibu sedang sholat 5 waktu, diganggu, disuruh batal, jangan mau, karena itu perkara yang wajib, tidak boleh
disamakan perintah Allah dengan perintah suami. Jadi hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan syariat, maka berlaku hadis ini, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu pada perkara yang baik. Pada perkara yang baik. Contoh umpamanya suami melarang ibu keluar rumah. Tiba-tiba ibu keluar rumah, itu ibu kurang ajar namanya. Kenapa? Karena seorang wanita itu memang tabiatnya di rumah. Sudah benar ucapan suami, supaya tidak bergaul dengan tetangganya, akhirnya jatuh kepada ghibah, gitu ya. Tidak bergaul dengan wanita-wanita di luar sehingga akhirnya salah pergaulan, ya. Maka kalau perintahnya di atas ketaatan, ibu wajib kemudian untuk melaksanakannya. Ya. Suami mengajak ibu untuk berhubungan, kemudian ibu menolaknya, maka ibu berdosa. Makanya Rasul mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anathal malaikah hatta tusbih. Apabila suami mengajak berhubungan istrinya, tiba-tiba istrinya menolak, maka malaikat akan melaknat sampai subuh. Jadi kalau perintahnya ketaatan, wajib dilaksanakan, tidak boleh dikhianati. Suami mengatakan, jangan memasukkan orang ke rumah, jangan memasukkan siapapun ke rumahnya, maka ibu tidak boleh masukkan siapapun kecuali dengan izin suami. Ya, nggak boleh memasukkan, pamannya ada tukang ibu COD, gitu ya kan, tukang paket datang, ya cukup di pagar saja, nggak boleh dimasukkan ke dalam rumah, karena suami melarang. Itu harus ditaati, bukannya dalam perkara ketaatan namanya, ya. Jadi kalau memang yang diperintahkan itu sebuah ketaatan, maka ibu wajib mentaatinya. Tapi kalau perintah itu dalam sebuah kemaksiatan, maka tidak boleh wajib ditaati, karena Rasul mengatakan, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Ya. Inilah diantara hadis yang singkat namun luar biasa kandungan maknanya, tentang tidak ada ketaatan kecuali dalam kebaikan. Taib, untuk lebih jelasnya ibu bisa baca syarahnya sendiri. Sampai di sini saja kajian kita. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang masuk ke mati ya. Itu lagi belajar. Makanya